Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya sehingga kita kembali bertemu dalam pembelajaran, dan pada kali ini kita akan melakukan sedikit stimulus tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari materi yang ada di mata kuliah PD PPAI. Baik, pada kesempatan kali ini setidaknya nanti begitu selesai CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan pembelajaran. Jadi di aspek ini baru levelnya level menjelaskan. Apa saja yang bisa dijelaskan? Yang pertama, ini secara garis besar berarti berkaitan dengan konsep dasarnya. Nah, konsep dasar dari perencanaan pembelajaran yang pada kesempatan kali ini meliputi pengertiannya, kemudian perspektif yang digunakan, kemudian urgensi, manfaat, proses dan isi, serta secara lebih detail bagaimana sesungguhnya proses perencanaan pembelajaran itu dilakukan. Nah, kalau kita melihat penggunaan istilah yang ada di dalam perencanaan pembelajaran atau desain pembelajaran itu secara teoritis itu sesungguhnya interchangeable ya. Kalau kita melakukan beberapa rujukan, ada yang menyebutnya sebagai perencanaan pembelajaran. Ini diambilkan dari teori tentang desain instruksional. Kemudian ada desain pembelajaran, menyebutnya seperti itu. Ini juga menggunakan desain instruksional atau instructional design. Kemudian yang ketiga lagi, karena melihat pembelajaran sebagai sistem, maka istilah yang digunakan adalah pengembangan sistem instruksional atau pengembangan sistem pembelajaran. Ini dari teorisasi tentang instructional design system development. Dan yang berikutnya adalah tentang pengembangan instruksional, sehingga nanti disepakati bahwa penggunaan istilah-istilah ini di dalam mata kuliah ini adalah digunakan secara interchangeable atau secara bergantian begitu. Mau ngomong desain instruksional sebenarnya ngomong tentang pengembangan instruksional dan lain sebagainya. Baik, kita lihat mencoba terminologi yang pertama yang menggunakan istilah pengembangan sistem pembelajaran. Apa yang disebut sebagai pengembangan sistem pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis sekaligus logis ya. Jadi ini clue-nya adalah proses sistematis dan logis untuk apa? Untuk mempelajari problem-problem pembelajaran. Jadi mempelajari problem pembelajaran itu menjadi bagian dari pengembangan sistem pembelajaran. Kenapa harus dipelajari? Ini dalam rangka supaya guru dalam hal ini yang nanti akan melakukan pengembangan sistem pembelajaran itu bisa memperoleh pemecahan persoalan-persoalan di dalam pembelajaran tersebut yang teruji validitasnya, tapi juga enak dan praktis untuk bisa dilaksanakan. Jadi mengembangkan sistem pembelajaran itu bukan sesuatu yang sifatnya dilakukan secara ujuk-ujuk, tetapi harus sistematis, ada urutannya, bahkan ada pengujian validitasnya. Yang kedua, nah ini menggunakan istilah desain instruksional. Nah, kalau desain instruksional ini misalnya yang dari Briggs ya, ini adalah keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar ya. Jadi proses analisis terhadap apa? Kebutuhan dan tujuan belajar, sekaligus juga pengembangan teknik mengajar dan materi pembelajarannya. Ini ya, proses analisis terhadap kebutuhan, tujuan dan pengembangan teknik mengajar dan materi pembelajarannya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam rangka untuk pengembangan paket pembelajaran, kemudian uji coba, revisi, dan kegiatan mengevaluasi. Nah, mengevaluasi dari hasil belajar yang tadi sudah dikembangkan lewat desain instruksional tadi. Sehingga sebenarnya kalau di sini proses analisisnya ya, proses analisis yang dilakukan dalam terminologi yang kedua ini adalah proses analisis yang sangat panjang karena dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai diakhiri dengan kegiatan melakukan evaluasi hasil belajar. Sehingga ketika melakukan desain instruksional itu sesungguhnya proses yang sangat panjang.
Nah, di terminologi yang ketiga masih menggunakan istilah desain instruksional. Ini dari ITT ya, dari ITT menyebutkan bahwa desain instruksional itu ibaratnya resep. Resep apa? Resep untuk menyusun peristiwa dan kegiatan yang diperlukan, yaitu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya. Ini resep. Berarti kalau resep ya menu apa yang harus disiapkan supaya si guru bisa memfasilitasi siswa sampai kepada tujuan belajar yang sudah ditentukan. Dan di terminologi yang keempat ini menggunakan pengembangan instruksional, karena ini yang mengemukakan adalah sudah orang Indonesia, sesungguhnya juga mengembangkan dari bahasa instructional development ya. Nah, ini adalah clue-nya itu di pengembangan, maka ini pengembangan instruksional bisa dimaknakan sebagai proses sistematis untuk mencapai tujuan instruksional. Ini berarti clue-nya, tetapi proses tersebut, proses yang sistematis ini sebenarnya urut-urutannya, karena sistematis itu urut-urut tertib begitu ya, dimulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian mengembangkan strategi serta mengembangkan bahan instruksional, baru ditambah dengan evaluasi. Ini pengembangan instruksional. Dan terminologi yang kelima ini melihatnya sebagai sistem. Jadi pembelajaran sebagai sistem, maka sistem instruksional itu adalah semua materi dan metode pembelajaran tapi yang sudah diuji ya, yang sudah diuji bahkan juga sudah dipraktekkan. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran real yang ditentukan oleh si guru. Ini menurut Becker. Dan yang keenam, ini yang digunakan oleh Briggs lagi adalah desain sistem instruksional. Ini adalah pendekatan sistematis dalam hal melakukan perencanaan, melakukan pengembangan terhadap apa saja yang berkaitan dengan sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi cukup banyak tentang istilah yang interchangeable tersebut ternyata merujuk kepada terminologi yang juga sangat banyak. Sehingga kalau dari beberapa tampilan reference tadi, maka yang dilakukan oleh desain instruksional tadi akan menghasilkan hasilnya adalah perencanaan pembelajaran, yaitu satu set bahan dan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, prosesnya dimulai dari mengidentifikasi masalah, mengembangkan strategi, mengembangkan bahan, baru diakhiri dengan mengevaluasi apakah efektif atau tidak. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba untuk melihat desain pembelajaran itu? Ternyata banyak perspektif yang digunakan ya. Setidaknya di sini ada 4, desain pembelajaran sebagai sebuah disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Kita akan lihat satu-satu. Kalau yang pertama desain sebagai disiplin ini, maka desain pembelajaran itu adalah penelitian dan teori. Jadi penelitian dan teori yang berkaitan dengan strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Jadi berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian dan teorisasi dari bagaimana nanti guru bisa melakukan proses pengembangan pembelajaran sekaligus juga mengimplementasikannya di dalam kelas. Dan yang kedua, desain pembelajaran sebagai ilmu, ini adalah ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan. Pengelolaan apa? Pengelolaan atas situasi yang nantinya akan bisa memberikan fasilitas pelaksanaan pembelajaran, baik pembelajaran dalam pengertian skala makro ya, ada input, proses, output, dan outcome, maupun skala mikro yang di dalamnya berarti ada tujuan, ada materi, ada peserta didik, sampai dengan ada evaluasi. Seperti itu. Ini desain pembelajaran sebagai ilmu. Nah, perspektif yang ketiga, maka desain pembelajaran sebagai proses ini adalah proses pengembangan pengajaran secara
sistemik. Jadi ini makanya disebut sebagai proses. Nah, karena pengembangan dilakukan secara sistemik, maka nanti tetap itu didasarkan kepada teori-teori pembelajaran yang nantinya akan semakin menjamin bahwa pelaksanaan pembelajaran itu akan semakin berkualitas. Dan yang berikutnya, perspektif desain pembelajaran sebagai sebuah sistem, maka DP atau desain pembelajaran itu ya pengembangan sistem pembelajaran dan sekaligus sebagai sistem pelaksanaannya ya. Termasuk di dalamnya ketika melakukan pengembangan, maka ada sarana, ada prosedur yang harus digunakan sekaligus dilaksanakan dalam rangka menjamin tercapainya mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran yang bagus atau tinggi itu adalah ketika tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan secara efisien. Prosesnya melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik. Inputnya, terutama raw inputnya, itu memiliki entering behavior yang rendah, tetapi nanti di saat post test hasilnya tinggi. Jadi terjadi perubahan yang sangat signifikan. Baik, kita lanjutkan tentang urgensi desain pembelajaran. Bahwa mengapa sih desain pembelajaran itu sangat urgent, sangat penting. Ini yang pertama adalah dalam rangka untuk mengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan. Artinya begini, orang atau guru yang melakukan kegiatan pembelajaran tanpa dimulai dengan merencanakannya, tanpa dimulai dengan mendesain terlebih dahulu, ketika berhasil itu berarti karena untung-untungan, bukan karena memang direncanakan untuk berhasil. Bisa saja kenapa seperti itu, bisa saja karena memang siswanya atau inputnya itu kualitasnya tinggi. Tapi kan menjadi tidak bisa melihat apakah tujuan pembelajaran itu dicapai secara efektif itu karena dia memfasilitasi pembelajarannya dengan baik, atau justru karena memang entering behaviornya yang sudah bagus, yang melekat kepada diri si peserta didik itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran itu nanti bisa digunakan sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Ingat kembali kepada beberapa definisi yang tadi disebutkan yang interchangeable, itu proses sistematis dalam menemukan masalah. Artinya kalau sejak awal direncanakan sedemikian rupa melalui proses-proses identifikasi kebutuhan dan lain sebagainya, maka ketika terjadi sesuatu itu desain pembelajaran itu mampu membantu si guru untuk bisa menemukan apa yang menjadi titik persoalan, sekaligus juga membantu untuk bisa memecahkan masalah atau persoalan tersebut. Dan yang ketiga ini adalah untuk memanfaatkan sumber belajar secara efektif. Tersedia banyak sumber belajar, tetapi kalau tidak direncanakan secara baik, maka akibatnya sumber belajar yang digunakan ya hanya itu saja. Sementara sumber belajar yang lainnya itu relatif tidak tersentuh, sehingga tidak terjadi update sumber belajar seperti itu. Ini urgensi desain pembelajaran. Nah, lalu apa manfaatnya? Manfaat desain pembelajaran ini sebagai alat untuk menganalisis, mengidentifikasi dan memecahkan masalah sesuai dengan yang diinginkan. Ini sesungguhnya melekat kepada proses tadi tentang urgensi. Yang berikutnya, ini ternyata yang namanya desain pembelajaran kalau digunakan oleh si guru itu ternyata bisa punya daya ramal. Ya, punya daya ramal. Daya ramal artinya memiliki kemampuan untuk memprediksi kemungkinan keefektifan pembelajarannya itu berapa tingkat. Sangat efektif, cukup efektif, atau bahkan sangat tidak efektif. Nah, ini karena punya daya ramal, otomatis ini bisa dikontrol ya. Bisa dikontrol oleh si guru di aspek yang mana yang harus dikuatkan supaya menjamin terjadinya proses belajar mengajar secara efektif. Ini berarti manfaat secara umum ini yang kedua memiliki daya ramal dan daya kontrol yang baik. Nah,
Kenapa ini sedemikian hebatnya desain pembelajaran punya daya ramal dan kontrol? Nah, tentu saja tidak begitu saja diperoleh oleh DP ya jika tidak didukung dengan langkah-langkah seperti ini. Perumusan kebutuhan secara spesifik dan nyata, penggunaan logika, proses setapak demi setapak, kemudian ada perhatian dan juga penentuan salah satu di antara macam pendekatan yang mau digunakan secara lebih sesuai dengan situasi dan kondisi, maupun penetapan mekanisme feedback dan penggunaan istilah serta langkah-langkah yang memang mudah untuk dikomunikasikan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ya, yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran tersebut, dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah siswa. Termasuk di dalamnya adalah siswa, termasuk di dalamnya juga adalah kolega guru atau atasan guru ketika melakukan bacaan terhadap desain yang sudah disiapkan oleh si guru tersebut. Yang berikutnya yang lebih praktis lagi berkaitan dengan manfaat desain pembelajaran, ini ada 6 ya. Sebagai penunjuk arah ini jelas, sebagai pola dasar jadi gambaran dalam melakukan pengaturan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh masing-masing unsur yang terlibat di dalam kegiatan proses pembelajaran. Juga bisa sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai secara efektif atau tidak, dan ini berarti juga sebagai pedoman kerja ya, pedoman kerja, kemudian sebagai bahan penyusunan data, dan tentu saja manfaat yang lainnya adalah karena sedemikian rupa direncanakan itu bisa memperkirakan batasan waktu yang diperlukan, tenaga yang diperlukan, alat-alat yang digunakan, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti ada efisiensi waktu, tenaga, alat, dan biaya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana sih rasionalisasi kenapa guru melakukan perumusan desain pembelajaran? Ini yang pertama, bahwa desain pembelajaran memang dikembangkan itu atas dasar tesis yang mengatakan bahwa pengajaran itu sebenarnya bisa didesain loh secara lebih sistematis dan berbeda dengan cara-cara yang biasa kita lakukan. Nah, cara yang sistematis itu yang kemudian nanti memberikan kemanfaatan kepada si guru yang melakukan proses DP tadi ya. Kemudian hasil pembelajaran itu dapat dirumuskan secara lebih operasional dan terukur. Ini juga menjadi bagian dari aspek yang ada di dalam dokumen DP. Salah satunya adalah tujuan pembelajaran itu bisa diramalkan sehingga tujuan pembelajaran bisa dirumuskan sehingga hasil pembelajaran juga bisa dirumuskan secara lebih operasional. Dan yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang bisa diukur itu nanti menghajatkan yang namanya instrumen yang mengacu kepada PAP, yaitu penilaian acuan patokan. Ya, ini karena apa? Karena DP di dalamnya itu juga ada aktivitas untuk merancang evaluasi. Kemudian untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran yang akan digunakan hendaknya valid. Jadi kita sudah susah payah menyusun rencana pembelajaran, tetapi karena tidak melalui prosedur desain instruksional seperti itu, sehingga ada aspek-aspek yang tidak dilakukan, misalnya melakukan pengujian atau melakukan validasi, maka ketika itu tidak dilakukan, itu tidak akan menjamin, walaupun sudah menyusun RPP misalnya, tidak akan menjamin bahwa proses pembelajaran yang akan dilakukan itu efektif, seperti itu. Dan desain pembelajaran ini sebenarnya didasari oleh teori sistem ya, dimana pada hakikatnya DP itu ya sesungguhnya adalah penerapan dari teori sistem tersebut. Sistem apa? Ya sistem pembelajaran secara mikro, sistem pembelajaran secara makro, seperti itu. Dan di dalam proses perencanaan ini nanti harus dilakukan secara sistematis, sehingga kalau sistematis berarti urut-urut, kalau urut-urut berarti diperlukan langkah-langkah tertentu. Nah, langkah-langkah tertentu ini yang tidak bisa
tidak bisa dipatuhi secara linier, tapi harus linier karena tadi sistematis. DP itu sebagai sesuatu yang sifatnya adalah sistematis. Proses pembelajaran juga adalah sesuatu yang sifatnya adalah sistematis, seperti itu. Nah, ini tentang manfaat dan urgensi dari desain pembelajaran. Kita akan mencoba lebih jauh lagi bagaimana kita melihat bahwa memang betul loh yang namanya desain pembelajaran itu adalah sebuah sistem. Kalau kita melihat overview-nya, maka posisi desain pembelajaran di sini ini kan ada di dalam lingkaran terdalam ya. Jadi suprasistemnya berarti pendidikan. Ya, ini yang terluar. Nah, di dalam pendidikan ada aktivitas core bisnis yang namanya sistem pembelajaran. Kegiatan inti dari pendidikan adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran itu juga merupakan sistem, maka disebut sebagai sistem pembelajaran. Baru di dalam sistem pembelajaran diperlukan di dalamnya yang namanya salah satu aspeknya ya itu adalah desain pembelajaran, sehingga posisi desain pembelajaran dalam aktivitas pembelajaran itu hanya salah satu atau subsistem kecil ya atau mikro ya, bukan subsistem besar seperti itu. Kita lihat kalau sistem pembelajaran dalam perspektif mikro seperti ini ya, bahwa pembelajaran ini ya terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Ini yang menunjukkan tanda panah ini berarti saling berinteraksi, tapi di sisi lain juga saling interdependensi. Ini menunjukkan grafein ya, pola hubungan ya, pola komunikasi yang tergambar secara semrawut. Ini berarti menunjukkan interdependensi. Kayak misalnya tujuan pembelajaran ini berinteraksi dengan bahan. Jadi tujuan akan mempengaruhi bahan. Bahan juga harus mengacu kepada tujuan. Tujuan memberikan pengaruh terhadap alat pendidikan apa yang akan digunakan, atau alat pendidikan seperti apa yang akan digunakan tidak boleh keluar dari konteks yang akan menjadi tujuannya. Tujuan akan menentukan evaluasi, atau evaluasi itu dipengaruhi oleh tujuan. Berarti evaluasi tidak boleh keluar dari tujuan pembelajaran yang telah digariskan. Ini yang namanya sistem pembelajaran. Nah, DP karena menjadi bagian dari komponen subsistem, berarti sistem kecil, maka DP juga merupakan sistem ya, merupakan sistem. Nah, kalau sistem pembelajaran secara makro ini berarti seperti pendidikan secara umum. Ini ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Input ini walaupun ini konteksnya adalah input pendidikan, tetapi yang namanya proses pembelajaran di sini yang menjadi core bisnisnya dari kegiatan pendidikan yaitu pembelajaran, tetap di dalamnya menghajatkan banyak input ya, ada raw input, ada environment input dan lain sebagainya, baru kemudian diactionkan melalui peristiwa pembelajaran. Peristiwa pembelajaran menghasilkan output, apakah siswa sampai kepada tujuan pembelajaran secara efektif atau tidak, dan bagaimana kemanfaatan dari perolehan dari keefektifan ya, dari keefektifan pembelajaran tersebut, itu yang disebut dengan outcome makronya dalam sistem pembelajaran. Dan perspektif sistem desain pembelajaran ini kan kalau apa itu sistem, ini komponen ya, berarti yang saling berinteraksi dan interdependensi sebagaimana saya gambarkan di sini. Yang kemudian apakah sistem itu juga menunjukkan wujud? Iya, karena sebagai sebuah keseluruhan ternyata sistem tidak hanya saling berinteraksi dan interdependensi, tetapi wujudnya diwujudkan ya dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekaligus makna sistem di sini juga bisa sebagai sebuah pendekatan, yaitu sebagai proses untuk melakukan identifikasi, pengembangan, evaluasi, bahkan melakukan revisi. Ini adalah sebuah pendekatan ya, pendekatan sistem seperti itu. Nah, sehingga kalau kita melihat desain pembelajaran sebagai sistem, ini ada diawali dengan proses melakukan identifikasi kebutuhan,
kemudian identifikasi tujuan pembelajaran, baru kemudian dikembangkan, berarti ini proses mengembangkan. Nah, kalau proses mengembangkan berarti di dalamnya mengembangkan bahan ajar, mengembangkan alat, mengembangkan strategi dan lain sebagainya, sampai kemudian pengembangan ini ketika di-actionkan ini memerlukan yang namanya proses evaluasi. Proses evaluasi nanti akan menghasilkan kemanfaatan untuk proses pengembangan desain pembelajaran berikutnya, maka harus ada proses revisi. Revisi ini yang nanti digunakan untuk melakukan perbaikan pada siklus berikutnya, yaitu dimulai lagi dari awal untuk melakukan identifikasi. Begitu secara terus-menerus menunjukkan siklus atau menunjukkan lingkaran yang terus-menerus. Sehingga kalau kita mempelajari DP sebagai sistem, maka maknanya isi DP itu berarti berkaitan dengan komponen-komponen yang ada di dalam DP. Sedangkan komponen DP yang tadi ada identifikasi sampai melakukan revisi itu menunjukkan sebuah proses. Nah, proses ini berarti menunjukkan adanya langkah-langkah yang harus diikuti ketika guru melakukan desain pembelajaran atau melakukan DP. Sehingga bisa kita lihat langkah-langkahnya sebenarnya secara garis besar hanya ada 3. Kalau ini tergambar seolah ada 4, sebenarnya yang merevisi ini melihat kepada mengevaluasi. Kita lihat langkah yang pertama atau tahap pertama, ini tahap mengidentifikasi. Ini sudah terjelaskan tadi ya pada saat menjelaskan ini. Jadi ini ada mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, kemudian menuliskannya ya, tujuan tersebut, melakukan analisis pembelajaran apa saja yang dibutuhkan dalam rangka untuk membackup tujuan yang tadi telah dirumuskan, sekaligus juga mengidentifikasi kira-kira perilaku peserta didik ya, dan karakteristik peserta didik di awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu seperti apa. Ini berkaitan dengan entering behavior si siswa. Kalau ini sudah selesai proses identifikasinya, maka masuk ke tahap berikutnya atau proses yang kedua, yaitu mengembangkan. Nah, di aspek mengembangkan ini banyak dilakukan ya. Dari secara formal melakukan penulisan tujuan pembelajaran secara khusus, kemudian juga sudah merancang alat evaluasinya, berarti di sini sudah menulis tes acuannya seperti itu. Kemudian juga sudah menyusun strategi pembelajaran, berarti memilih dan akan menggunakan strategi pembelajaran apa yang paling relevan dengan kebutuhan tadi nggih, paling relevan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran tadi di proses identifikasi, sampai dengan mengembangkan bahan ajar apa yang nanti akan mengantarkan siswa sampai kepada tujuan pembelajaran khusus ini. Ini yang disebut sebagai tahap 2, tahap mengembangkan. Baru tahap yang ketiga sebagai tahap yang terakhir ini adalah mengevaluasi dan merevisi, yang kalau di dalam bagan tadi seolah-olah itu menjadi 4 langkah. Nah, di mengevaluasi ini berarti ini aktivitasnya yang melaksanakan desain evaluasinya, kemudian action dari evaluasinya, berarti karena ini pembelajaran ya dalam satu sistem pembelajaran kecil, maka yang dilakukan adalah evaluasi formatif ya, bukan evaluasi sumatif ya. Dimana kalau kita lihat teori evaluasi formatif, salah satu fungsinya adalah untuk melakukan perbaikan atas layanan pembelajaran yang barusan dilakukan oleh si guru untuk pembelajaran berikutnya. Sehingga berarti di sini berdasarkan hasil evaluasi tadi, maka akan sangat mungkin ditemukan perlunya kita melakukan revisi-revisi terhadap aspek apapun, bisa aspek evaluasinya, bisa aspek strateginya, atau mungkin rancangan instrumen evaluasinya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, atau mungkin terjadi kesalahan pada saat melakukan proses identifikasi kebutuhan pembelajaran tadi. Maka perlu melakukan revisi, yang ini masuk ke siklus berikutnya, berarti kembali lagi kepada tahap identifikasi seperti itu. Sehingga kalau kita menyimpulkan yang namanya desain pembelajaran sebagai proses atau proses perencanaan pembelajaran ini ya
diawali dengan mendesain, desain awal, kemudian melaksanakan desain awal, revisi desain, baru ditetapkan desain pembelajaran yang siap untuk diimplementasikan. Jadi ini merupakan prosedur yang relatif sangat rumit. Kalau saya bilang ini seperti R&D ya, seperti penelitian pengembangan ya. Tapi karena ini menjadi bagian dari komitmen guru untuk memberikan layanan pembelajaran yang bermutu, maka langkah-langkah tadi tidak menjadi persoalan. Kalau sudah menjadi produk, nah revisinya relatif kecil. Itu sebagai produk desain, sebagai satu set perangkat pembelajaran tadi yang untuk selalu siap digunakan. Ada updating, itu relatif hanya di aspek-aspek kecilnya saja, misalnya referensinya diupdate sesuai dengan situasi dan kondisi seperti itu. Demikian, matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.